Oke, di topik kali ini kita coba membahas sebuah aplikasi di mana aplikasi ini cukup bermanfaat dan fungsinya cukup banyak, yaitu untuk membuat eh, pre-screen untuk sebuah monitor laptop kita. Nah, jadi kita coba langsung bahas aja nih. Aplikasi ini adalah namanya itu Power Rec atau Power Recorder. Oke, untuk sebelum kita masuk ke cara penggunaannya, sedikit kita eh, bahas dulu mengenai settingannya. Nah, untuk settingannya sendiri itu kita coba lihat di sini ada beberapa. Oke, di sini ada untuk video. Nah, jadi format outputnya itu nanti MP4, terus frame rate per second itu bisa disetting. Misalnya kita buat 30. Oke. Nah, terus untuk bitrate itu bisa auto nanti. Kodeknya itu MP4, kualitasnya itu bisa atur high, standar atau original. Nah, untuk audionya juga bisa disetting. Oke, bisa MP3. Nah, bitrate-nya bisa diatur. Misalnya kita menggunakan 128 untuk standar. Frekuensinya juga bisa disesuaikan. Nah, sama untuk screenshot-nya kalau kita melakukan screenshot kita dalam format JPG. Oke, nah di sini mouse-nya show mouse cursor. Jadi ketika kursor kita bergerak, nah dia akan nanti ada jejaknya nanti kayak brush kalau pernah menggunakan Photoshop. Oke, untuk video ini tampilannya. Sekarang untuk audionya ada MP3 untuk format outputnya 128 kilobyte per second. Nah, frekuensinya di sini 4000-an. Nah, screenshotnya JPG. Nah, ini tadi, jadi nanti mus kita nanti bentuknya seperti kayak ada bulan gitu. Kalau kita pindah kursor jadi kelihatan. Oke. Nah, jadi tapi itu bisa disetting sini. Nah, jadi ketika kita melakukan klik pada mouse dia itu akan direcord. Nah, jadi untuk simbol-simbolnya ada di sini, klik kanan, ini right, kiri, itu klik kiri ini, klik kanan ini, oke. Nah, ini zoom area yang kita bisa setting, bisa 250% atau 50 atau 75. Jadi untuk area itu bisa disesuaikan nanti. Oke, itu untuk screenshotnya. Sekarang untuk mouse-nya, jadi untuk mouse saya sudah ada ini. Oke, nah sekarang untuk recordnya, jadi ada countdown-nya ataunya hitung mundur sebelum kita mulai. Jadi ada hitung mundurnya, misalnya 3 2 1 mulai itu misalnya. Jadi kita ada persiapan. Nah, masih banyak sebenarnya di sini akan kita bisa gunakan. Nah, ada beberapa lagi. Ada show record boundary, jadi ada area yang kita ingin uh, rekam, jadi dia itu khusus daerah itu saja, jadi tidak semua menyeluruh. Oke, nah selanjutnya nih di sini kita permainan. Jadi untuk menjalankan aplikasi ini kita cukup di awal langsung melakukan record. Nanti kita coba nanti praktekkan salah satu. Nah, setelah itu di sini ada untuk start dan stop. Jadi F7 kita buat perintah atau shortcut yang digunakan lah. Jadi nggak perlu langsung kelihatan lagi kita pas melakukan end, nggak, kursor kita nggak kelihatan kebaca di layar monitor laptop kita. Nah, jadi ketika Anda sedikit ada untuk istirahat, bisa melakukan tombol F8 ada di sini. Nanti resume juga, jadi kalau melanjutkan juga F8 lagi. Nah, show hide, nah maksudnya waktu rekaman itu nanti ada panel yang akan ditampilkan, jadi kayak muncul otomatis atau keluar otomatis, di hidden otomatis. Oke, untuk zoomnya ada F10. Nah, jadi kalau mau di reset bisa, tapi butuh waktu lagi untuk settingnya. Oke,
Oke, untuk plotting toolbarnya maksudnya aplikasi sendiri akan kelihatan tidak tampil pas nge-record. Oke, jadi ketika selesai nanti eh, bisa langsung ditampilkan nanti open video page, maksudnya langsung tampil untuk melakukan upload jadi foldernya. Nah, jadi kalau untuk hal ini, jadi ketika dijalankan dia langsung running. Ketika Windows atau laptop Anda nyalakan langsung running dia. Jadi kalau di sini saya tidak jalankan running. Oke, ini untuk plugin tadi, upload, start, main panel, sama language. Nah, ini exit program. Untuk bahasanya bisa disesuaikan. Di sini tidak ada untuk bahasa lokal yaitu Indonesia. Nah, oke. Nah, tampilan ketika kita menjalankan nanti akan tampil begini seperti ini. Di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Nah, oke, untuk video screenshot. Nah, screenshot ini jadi kita tidak ada melakukan video, jadi kita cuma ngerekam ketika kita screenshot. Oke, tapi di sini kita coba untuk video dulu. Nah, di sini auto stop. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan setting waktu. Nah, stop recording. Jadi maksudnya ketika 10 menit atau 5 menit langsung di stop, bisa disetting. Tapi saya tidak butuh untuk melakukan setting untuk stop karena kita nggak tahu kapan selesai kita melakukan kerjaan kita melakukan recording. Oke. Nah, selanjutnya di sini bisa disetting waktunya lagi. Jadi kita bisa buat beberapa di sini schedule. Nanti tinggal disesuaikan aja diinputkan. Nah, oke. Oke, sekarang kita coba dulu. Nah, kalau Anda ingin menyalakan webcam bisa dinyalakan. Jadi bisa langsung dengan laptop Anda juga misalnya ini tampil. Oke. Nah, bisa juga langsung perangkat-perangkat lain misalnya. Nah, ini malah dia saya menggunakan Phoenix. Oke. Nah, bisa nge-record tanpa audio. Oke. Di sini saya nge-record pakai uh, audio video lengkap. Oke. Ini bisa kita setting, kita matikan. Nah, record without webcam. Jadi Anda bisa melakukan record tanpa menggunakan kamera. Oke, ulangan. Nah, di sini paling utama lagi apakah kita record full screen, select region. Nah, bisa wilayah-wilayah tertentu yang harus kita misalnya segini. Kita setting boleh tidak full layar. Nah, misalnya saya buka nih. Nah, ini akan tampil nanti. Oke. Terus audionya juga bisa setting di sini. Oke. Record audio. Oke, baik. Nah, jadi untuk recordnya apa full screen ini dengan sekarang untuk areanya kita coba atur. Nah, ini kita besarin boleh, kita bisa. Nah, jadi kalau saya biasanya langsung ambil full screen. Oke. Tapi biasanya tampil semua. Kalau tidak ingin tampil toolbar yang ada di bawah ini bisa setting lagi, gunakan select region. Oke, segini misalnya segini, jadi tidak tampil yang bawahnya. Nah, sorry. Oke, segini misalnya. Nah,
berarti wilayah Anda akan ditampilkan nanti tidak sampai ke bawah ke sini, cuma sampai sini. Oke, kita coba langsung record aja dulu salah satu, coba langsung klik aja record. Tapi sebelumnya saya tampilkan dulu keyboard saya biar kelihatan nanti. Oke, kita buat keyboard biar bisa kelihatan. Oke, sorry. Oke, sekarang kita coba tampilkan dulu on screen keyboard. Sebenarnya saya menggunakan biar bisa kebaca nanti. Oke. Nah, sekarang kita coba record sebuah bahasan. Karena kita membahas sebuah topik. Oke, ini. Nah, berarti area yang diambil nanti seperti sini toolbarnya terikut. Oke, sekarang kita langsung start aja record. Saya nge-record tanpa menggunakan kamera. Record without webcam. Oke, oke, langsung aja start. Oke, nah tadi itu ada hitung mundur tadi, countdown itu 3 2 1. Oke, nah bla bla bla, teks Anda mainkan. Oke, tar, tar, tar. Oke, Anda coba balik lagi, misalnya Anda membuka browser misalnya, aja misalnya bla 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 misalnya ke ya. Oke, tidak ada koneksi ke close sekarang. Nah, tadi aplikasinya otomatis di hidden karena kita tidak bisa ngebuka lagi. Kalau dari sini bisa sebenarnya, cuma tidak lebih efektif. Sekarang tinggal kita pakai perintah aja. Nah, pada keyboard sebenarnya di sini tidak tampil. Untuk F7 tadi berhenti, langsung kita buat F7, F7. Nah, sekarang berhenti dia. Kebetulan di keyboard ini tidak tampil dia, jadi nggak bisa saya tampilkan. Oke, sekarang ini hasil yang tadi. Nah, kalau untuk melakukan pendeletan, di kanan bisa dikompres, bisa diedit, bisa di share di YouTube atau kemana lagi. Oke, bisa di select, maksudnya tidak memilih, di select tidak memilih. Nah, kalau select memilih, bisa di rename, misalnya data satu. Nah, bisa. Nah, filenya dari mana? Kita buka langsung open folder, klik kanan open folder. Oke, ada. Coba kita buka, nah, double klik. Oke, sekarang ada. Oke, sekarang kita baca. Ini adalah media player yang saya gunakan, VLC. Oke, nah kalau ingin menambahkan record lagi, tinggal klik lagi record 3 2 1. Baik, kita buka misalnya ini. Kita buka PowerPoint, nanti akan tampil. Oke, nah kita buka misalnya. Oke, oke, sekian. Oke, kita close. Oke, lihat lagi cara seperti yang sama tadi, langsung berhenti pakai F7. Nah, sekarang tambah lagi. Nah, kita rename bisa lagi data 2. Oke, sama seperti tadi, data 2 ini.
Nah, saya mau tidak ingin data satu lagi, klik di sini, select, klik kanan, delete. Nah, delete ini dari mana? Bersih aja langsung dari hard disk. Klik di sini, jadi otomatis dihapus dari hard disk Anda. Yes, hilang ya. Oke, nah saya kira itu yang bisa saya share mengenai Power Record untuk bagi para yang suka ingin membuat tutorial atau ingin membuat sebuah presentasi. Aplikasi ini cukup recommended, jadi bisa digunakan. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat.